Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Maulida Wardatunisa dengan NIM 40. Saya dari Tarbiyah A, Universitas Sultan Agung Semarang, dari Fakultas Pendidikan Agama Islam. Nah, saya akan membahas mengenai tokoh-tokoh filosofis, tokoh filsafat Muslim. Yang pertama yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun, nama lengkapnya yaitu Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Waliyuddin al-Tunisia Hadrami al-Ashibili al-Maliki. Beliau merupakan seorang ahli filsafat sejarah yang lahir di Tunisia pada tahun 732 Hijriah atau 1332 Masehi dan wafat di Mesir pada tahun 808 Hijriah atau 1406 Masehi. Ibnu Khaldun berasal dari keluarga Andalusia yang berdomisili di Silivia. Kemudian pada abad ke-7 Hijriah, keluarga Ibnu Khaldun dari Silivia pindah ke Tunisia. Di sanalah Ibnu Khaldun dibesarkan dan belajar akan ilmu-ilmu pengetahuan, baik umum maupun agama yang dipelajari pada saat itu. Ibnu Khaldun juga mampu menghafalkan Al-Quran dan Qiraat 7, mempelajari fikih, mempelajari hadis, mempelajari bahasa sastra Arab dari orang tuanya dan guru-guru yang ada di Tunisia. Selain itu, beliau juga mempelajari ilmu-ilmu aqdiyah dan filosofis Maghribi. Di antara karya-karya terkenal dari beliau adalah kitab Tarikh Ibnu Khaldun dan kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Sudut pandang dari Ibnu Khaldun dalam bidang pendidikan lebih banyak bersifat pragmatis dan lebih berorientasi pada aplikasi pragmatis, di mana beliau itu lebih mengklasifikasi ilmu pengetahuan berdasarkan dengan tujuan fungsionalnya. Ibnu Khaldun itu membagi ragam ilmu menjadi dua, itu besar yang dapat dimasukkan di kurikulum pendidikan. Ibnu Khaldun membagi kemampuan berpikir manusia menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu al-aql al-tamyiz atau akal pemisah, yakni tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling bawah karena kemampuannya itu hanya terbatas pada mengetahui hal-hal yang bersifat empiris indrawi saja. Nah, konsep yang dihasilkan pada tingkatan ini yakni hanya deskripsi atau penggambaran saja. Tujuan dari tingkatan ini adalah menghasilkan kemanfaatan bagi manusia sehingga ia dapat menolak akan bahaya. Yang kedua yaitu al-akal tarbiyi atau akal eksperimental, merupakan kemampuan berpikir yang menghasilkan berbagai gagasan, pemikiran, dan berbagai etika dalam tatanan pergaulan bersama dan juga dalam hal ihwal mereka. Pada tingkatan ini menghasilkan kebenaran yang disimpulkan dari eksperimen sedikit demi sedikit secara berkelanjutan sehingga mencapai sebuah kesempurnaan hasil atau kegunaan. Yang ketiga adalah al-akal hazari atau akal kritis. Nah, akal kritis ini merupakan proses berpikir yang menghasilkan ilmu atau asumsi kuat akan hal meta-empiris yang merupakan kompleksitas hubungan dari berbagai penggambaran dan pembenaran sehingga membangun disiplin keilmuan tertentu. Yang kedua yaitu Imam Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah di Tus, Khurasan, Persia, atau sekarang disebut dengan Iran. Kemudian beliau wafat pada 1111 Masehi atau 505 Hijriah di Tus, Khurasan. Pendidikan beliau yakni beliau belajar ilmu filsafat, teologi, dan hukum-hukum Islam di Madrasah Nizamiyah. Nizamiyah ini terletak di Baghdad.
Kemudian guru-guru terkenal dari beliau yakni yang pertama Al-Juwaini dan Al-Faramizi. Karya-karya dari Imam Al-Ghazali yang paling terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, yang artinya penghidupan ilmu-ilmu agama. Karya yang lain yaitu yang kedua Al-Munqidh min al-Dhalal atau penyelamat dari kesesatan. Yang ketiga yakni Tahafut al-Falasifah yang artinya kesalahan para filsuf. Nah, pemikiran-pemikiran dari beliau yang pertama mengkritik filsafat Yunani dan rasionalisme. Yang kedua mengembangkan konsep ma'rifat atau pengetahuan mengenai spiritual. Nah, yang ketiga mengintegrasikan sufisme dengan syariah. Yang keempat, menekankan pentingnya akan iman, takwa, dan akhlak. Imam Al-Ghazali ini berpengaruh dalam Islam, yaitu yang pertama mempengaruhi perkembangan sufisme dan teologi Islam. Yang kedua, menginspirasi tokoh-tokoh seperti Ibnu Rushd dan Ibnu Arabi. Nah, beliau juga dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Yang ketiga yaitu Ibnu Rushd. Ibnu Rushd merupakan seorang filsuf, dokter, ilmuwan Islam terkemuka dari Spanyol. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd. Beliau lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 1126 Masehi. Beliau wafat pada tahun 1198 Masehi di Mar. Ayahnya adalah Ahmad ibnu Rushd, merupakan seorang hakim dan ulama terkenal. Keluarganya memiliki latar belakang intelektual dan agama yang sangat kuat. Beliau itu mempelajari berbagai macam ilmu, seperti filsafat, kedokteran, dan hukum Islam di Cordoba. Guru-guru dari Ibnu Rushd, yakni ada Ibnu Bajjah, merupakan seorang filsuf dan seorang dokter. Yang kedua ada Ibnu Tufail, seorang filsuf dan juga seorang dokter. Beliau juga menguasai bahasa Arab, Yunani, dan Latin. Masya Allah sekali Ibnu Rushd ini. Ibnu Rushd ini pernah menjadi hakim di Cordoba pada tahun 1169. Pada tahun sama, beliau juga menjadi dokter pribadi Sultan Abu Ya'qub Yusuf. Ibnu Rushd ini pernah menjadi hakim di Cordoba. Pernah juga menjadi seorang dokter pribadi Sultan Abu Ya'qub Yusuf pada tahun 1169. Menjadi kepala perpustakaan dan akademik ilmiah di Maroko pada tahun 1184. Pernah mengajar filsafat dan kedokteran di universitas di Al-Qarawiyyin, Maroko. Pemikiran-pemikiran dari Ibnu Rushd yakni mengembangkan konsep rasionalisme dan kritik terhadap filsafat Yunani. Beliau juga mengintegrasikan filsafat Aristoteles dengan Islam atau memasukkannya ke dalam Islam. Kemudian menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan berdebat. Kemudian beliau juga mengkritik dogmatisme dan fanatisme agama. Ibnu Rushd ini memiliki pengaruh dalam perkembangan filsafat barat terutama pada abad pertengahan. Beliau juga menjadi sosok yang menginspirasi tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas dan René Descartes. Beliau dianggap juga sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah filsafat Islam. Itulah Ibnu Rushd. Yang keempat yaitu Al-Kindi. Al-Kindi adalah seorang filsuf Islam pertama yang berperan penting dalam perkembangan filsafat Islam. Nama lengkapnya adalah Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah, Irak pada tahun 801 Masehi. Beliau wafat pada tahun 873 Masehi di Baghdad. Ayahnya adalah Ishaq, seorang gubernur Kufah. Nah, beliau berlatar belakang dari keluarga intelektual dan beragama yang kuat. Beliau juga mempelajari berbagai ilmu. Yang pertama, filsafat, matematika, astronomi,
dan kedokteran di Kufah serta di Baghdad. Guru-gurunya yakni yang pertama ada Al-Hallaj Ibnu Yusuf dan Al-Hallaj Ibnu Matar. Beliau menguasai juga berbagai bahasa seperti Persia, Yunani, dan bahasa Arab. Beliau pernah menjadi seorang penasihat dari Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Beliau juga pernah mengajar filsafat dan ilmu pengetahuan di Baghdad. Pernah juga menjadi seorang perpustakawan dari Rumah Kebijaksanaan atau Bait Al-Hikmah. Karya-karya dari Al-Kindi yang pertama yaitu Risalah fi Al-Falsafah Al-Ula. Yang kedua ada kitab Al-Kimyah, di mana kitab ini membahas mengenai kimia-kimia. Yang ketiga ada kitab Al-Manazir, yaitu mengenai optik atau mengenai mata. Beliau juga pernah mengomentari atas karya Aristoteles dan Plotinus, pemikiran-pemikiran dari Ibn Rushd. Ibn Rushd mengembangkan konsep rasionalisme dan kritik terhadap dogmatisme. Beliau juga mengkritik mengenai politeisme dan materialisme. Pengaruh Al-Kindi dalam dunia Islam yang pertama mempengaruhi perkembangan filsafat Islam, terutama pada masa Al-Farabi dan Ibnu Sina. Yang kedua, menginspirasi tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Ibn Rushd, dan lain sebagainya. Al-Kindi ini juga dianggap sebagai filsuf pertama di Islam. Itulah tadi keempat tokoh filsuf Muslim yang paling berpengaruh dalam filsafat pendidikan Islam, juga berpengaruh dalam pendidikan Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sangat menerima akan kritikan. Semoga ada kritikan yang bagus, silakan sampaikan kepada saya. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.